Untuk pertemuan kali ini, apa saja indikator yang akan kita capai? Pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi lembaga sosial, dan yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial secara umum seperti berikut ini. Pertama, lembaga sosial dapat memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku. Kedua, lembaga sosial dapat menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah lembaga sosial dapat memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat terbagi menjadi 5, yaitu pertama ada lembaga keluarga, kedua lembaga agama, ketiga lembaga ekonomi, keempat lembaga pendidikan, dan kelima ada lembaga politik. Untuk mengetahui lebih detail, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis lembaga sosial ini. Pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Fungsi lembaga keluarga yaitu pertama, ada fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Artinya, dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Lalu yang kedua ada fungsi proteksi atau singkatnya memberikan perlindungan. Nah, keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Sehingga di dalam keluarga terdapat rasa aman. Lalu yang ketiga ada fungsi ekonomi, yaitu dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya atau keluarganya. Yang keempat adalah fungsi sosialisasi atau menanamkan nilai dan norma. Keluarga dapat membentuk kepribadian anak agar menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau disebut dengan sosialisasi primer. Lalu yang kelima ada fungsi afeksi. Keluarga berfungsi untuk memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Yang keenam, lembaga keluarga memiliki fungsi pengawasan sosial atau mengawasi atau melakukan kontrol sosial. Nah, keluarga saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Lalu yang ketujuh, lembaga keluarga memiliki fungsi pemberian status, di mana melalui lembaga perkawinan seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Otomatis, dia akan diperlakukan sebagai orang dewasa yang mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Jenis lembaga sosial kedua adalah lembaga agama, di mana lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Lembaga agama berfungsi sebagai sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kedua adalah sumber kebenaran. Ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan Tuhannya. Keempat, tuntutan prinsip benar dan salah. Kelima, sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Yang keenam, sebagai pedoman keyakinan manusia. Dan yang terakhir, lembaga agama berfungsi sebagai pedoman keberadaan manusia. Jenis lembaga sosial yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini adalah lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, lembaga ekonomi bertujuan untuk mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Fungsi dari lembaga ekonomi sendiri terdapat 7, yaitu pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, fungsi lembaga ekonomi adalah memberi identitas bagi masyarakat.
Jenis lembaga sosial yang keempat adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini merupakan lembaga yang tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Terdapat jenis dari lembaga pendidikan, yaitu ada lembaga formal atau biasa kita kenal dengan sekolah. Terdapat pula lembaga non-formal yang biasanya kita kenal sebagai kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, dan lain sebagainya. Serta ada pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini terjadi di keluarga atau biasanya dalam rumah. Fungsi pendidikan yang pertama ada dua ya, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Yang pertama, fungsi lembaga pendidikan yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi keputusan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Lalu fungsi laten lembaga pendidikan atau fungsi yang tidak disadari secara langsung, yaitu pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Lalu yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga adalah memperpanjang masa remaja. Jenis lembaga sosial yang kelima atau yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Lembaga politik ini terlahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Bisa kita kenal bahwa lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia yaitu pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua ada Presiden dan Wakil Presiden, ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, keempat Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kelima Pemerintah Daerah, keenam DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan yang ketujuh adalah partai politik. Fungsi dari lembaga politik sendiri itu terdapat dua, yaitu pertama memelihara ketertiban di dalam negeri. Maksudnya apa? Nah, baik secara persuasif atau penyuluhan maupun dengan cara koersif atau kekerasan, lembaga politik ini bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Lalu kedua adalah fungsi dari lembaga politik yaitu mengusahakan kesejahteraan umum. Maksudnya adalah merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Seperti contoh, pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.